Bab 7. Menggunakan kekuatan Maha Kuasa. Pengantar bab 7. Sepanjang zaman, manusia telah mempercayai suatu kekuatan yang tak terlihat. Melalui kekuatan ini dan oleh kekuatan ini, semua benda telah diciptakan dan terus-menerus sedang diciptakan kembali. Kita dapat melambangkan kekuatan ini dan menyebutnya Tuhan, atau kita dapat menganggap sebagai esensi atau spirit yang menyelimuti segala sesuatu, tetapi efeknya tetap sama. Sejauh hubungannya dengan individu, apa yang bersifat objektif, fisik, dan terlihat disebut personal. Semua itu dapat dikenali melalui indera. Ia terdiri dari tubuh, otak, dan indera. Sedangkan yang subjektif adalah yang spiritual, tak tampak, dan impersonal. Yang personal adalah kesadaran karena ia adalah suatu entitas personal. Yang impersonal, yang sama jenis dan kualitasnya seperti semua ciptaan lainnya, tidak menyadari akan dirinya sendiri sehingga disebut bawah sadar. Yang personal atau sadar memiliki kekuatan kemauan dan pilihan. Karena itu, ia dapat menjalankan pembedaan di dalam memilih metode-metode yang menghasilkan solusi masalah. Yang impersonal atau spiritual merupakan bagian dari atau bersatu dengan sumber dan asal mula dari semua kekuatan. Ia tidak bisa melakukan pemilihan, namun ia memiliki sumber tak terhingga yang berada di bawah kendalinya. Ia dapat dan benar-benar memberikan hasil melalui metode-metode yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia atau individu. Karena itu, Anda akan melihat bahwa menjadi pilihan Anda untuk bergantung pada kemauan manusia dengan segala keterbatasan dan kesalahpahaman. Namun, Anda dapat menggunakan potensi dari yang tak terhingga dengan cara menggunakan pikiran bawah sadar. Maka, inilah penjelasan ilmiah tentang kekuatan luar biasa yang telah ditempatkan di bawah kendali Anda. Jika saja Anda memahami, menghargai, dan mengenalinya. Satu metode tentang penggunaan secara sadar kekuatan Maha Kuasa ini dijelaskan dalam pelajaran 7. Saya merasa terhormat untuk menyampaikannya di sini. Materi bab 7. 1. Visualisasi adalah proses pembuatan gambaran mental atau imaji, dan gambaran ini merupakan cetakan atau model yang akan berfungsi sebagai pola. Dari situlah muncul masa depan Anda. 2. Buatlah polanya secara jelas dan indah. Jangan takut, buatlah sebagus mungkin. Ingatlah bahwa tidak ada batasan yang dapat diberikan orang lain kepada Anda kecuali diri Anda sendiri. Anda tidak terbatas perihal harga atau materi. Ambillah dari yang tak terhingga untuk persediaan Anda. Bangunlah gambaran itu di dalam imajinasi. Gambaran itu harus berada di sana terlebih dahulu sebelum muncul di tempat lain. 3. Buatlah gambaran itu jelas dan nyata. Simpan baik-baik di dalam pikiran. Secara berangsur-angsur dan konstan, Anda akan membawa gambaran itu semakin dekat dengan Anda. Anda dapat menjadi apa yang Anda inginkan. 4. Ini adalah fakta psikologis lain yang sudah dikenal luas.
Tetapi sayangnya, membacanya saja tidak akan memberikan hasil yang telah ada di pikiran Anda. Membacanya saja bahkan tidak bisa membantu Anda untuk membentuk bayangan mental, apalagi membuatnya terwujud. Dibutuhkan kerja-kerja keras mental, usaha yang sangat keras, sehingga hanya segelintir orang yang mau melakukannya. 5. Langkah pertama adalah idealisasi. Ini pun langkah yang sangat penting karena merupakan rencana yang menjadi dasar Anda membangun. Rencana itu harus solid dan permanen. Bila seorang arsitek merancang untuk bangunan sebanyak 30 tingkat, setiap garis dan detailnya sudah digambarkan sebelumnya. Bila seorang insinyur akan mengukur celah, ia pertama-tama akan memastikan kekuatan peralatan yang terdiri dari sekian banyak bagian. 6. Mereka melihat titik akhir sebelum mengambil satu langkah. Jadi, Anda harus menggambarkan di pikiran apa yang Anda inginkan. Anda sedang menabur benih. Tetapi sebelum menabur benih apapun, Anda harus tahu apa panennya. Inilah yang disebut, jika Anda tidak yakin, kembalilah ke kursi Anda setiap hari sampai gambar itu menjadi jelas. Lama-kelamaan, gambar itu akan muncul pada mulanya. Rencana besar itu memang samar-samar, tetapi ia akan menjadi terbentuk, garis luarnya akan terbentuk, kemudian detailnya. Lalu, secara berangsur-angsur, Anda akan mengembangkan kekuatan yang dapat Anda gunakan untuk merumuskan rencana-rencana yang pada akhirnya akan termaterialisasikan di dunia objektif. Anda akan menjadi tahu apa yang ada di masa depan. 7. Setelah itu berlangsung proses visualisasi. Anda harus melihat gambar itu dengan lengkap dan semakin lengkap. Petakan detailnya, dan ketika detailnya mulai muncul, cara dan sarana untuk mewujudkannya pun akan berkembang. Satu hal akan mengarah pada hal lain. Pikiran akan mengantar pada tindakan. Tindakan akan mengembangkan metode. Metode akan mengembangkan teman, dan teman akan membangun lingkungan. Akhirnya, langkah ketiga, yaitu materialisasi, akan tercapai. 8. Kita semua mengetahui bahwa semesta pasti telah dirancang untuk terbentuk sebelum hal itu bisa menjadi fakta materi. Dan jika kita mau mengikuti alur arsitek agung dari semesta ini, kita akan mendapati pikiran-pikiran itu mengambil bentuk, sebagaimana semesta mengambil bentuk konkretnya. Pikiran yang sama inilah yang beroperasi melalui individu. Tidak ada bedanya di dalam jenis atau kualitasnya. Satu-satunya perbedaan terletak pada tingkatannya. 9. Seorang arsitek memvisualisasikan bangunannya. Ia membayangkan bentuknya sebagaimana yang diharapkannya. Pikirannya menjadi cetakan yang mudah dibentuk. Dalam pikiran ini mulai terbentuk bangunan itu, bisa tinggi atau rendah, indah dan biasa. Visinya tergambar di atas kertas, dan kemudian material yang dibutuhkan digunakan, dan akhirnya bangunan itu berhasil didirikan. 10. Seorang penemu memvisualisasikan idenya dengan cara yang sama. Misalnya Nikola Tesla. Ia adalah ilmuwan hebat, salah satu penemu besar sepanjang masa. Seorang penemu yang menciptakan penemuan yang luar biasa. Ia selalu memvisualisasikan
penemuan-penemuannya sebelum mencoba mengerjakannya. Ia tidak bergegas mewujudkan dan kemudian menghabiskan waktunya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Setelah pertama-tama membangun ide di dalam imajinasinya, ia menyimpannya di dalam sebagai gambaran mental yang harus direkonstruksi dan diperbaiki oleh pikirannya. Dengan cara ini, tulisnya di Electrical Experimenter, saya mampu dengan cepat mengembangkan dan menyempurnakan suatu konsep tanpa mengutak-atiknya. Setelah selesai menambahkan setiap perbaikan yang mungkin pada penemuan itu dalam pikiran dan melihat tidak ada kesalahan dimanapun, saya lalu mewujudkan produk pikiran saya itu. Proses itu hampir selalu bekerja seperti yang telah saya pikirkan. Saya selalu melakukan hal itu selama 20 tahun. 11. Jika Anda secara sadar bisa mengikuti pengarahan ini, Anda akan mengembangkan keyakinan, jenis keyakinan yang merupakan substansi dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang belum pernah terlihat. Anda akan mengembangkan keyakinan yang mengantar pada kesabaran dan keberanian. Anda akan mengembangkan kekuatan konsentrasi yang akan memampukan Anda untuk meniadakan semua pikiran kecuali yang sesuai dengan tujuan Anda. 12. Inilah hukumnya. Pikiran akan mewujud menjadi bentuk, dan hanya orang yang mengetahui cara untuk menjadi pemikir agung dari pikiran-pikirannya sendiri sajalah yang akan dapat menyandang tampuk master dan berbicara dengan otoritas. 13. Kejelasan dan ketepatan diperoleh hanya dengan memiliki gambaran di pikiran yang terus diulang. Setiap tindakan yang diulang membuat gambaran itu makin jelas dan akurat dibanding sebelumnya, dan perwujudannya akan sesuai dengan kejelasan dan ketepatan gambaran ini. Anda harus terlebih dulu membangunnya dengan kokoh dan aman di dunia mental Anda, dunia di dalam diri, sebelum ia bisa mengambil bentuk di dunia luar diri. Dan Anda tidak dapat membangun apapun yang bernilai bahkan di dunia mental kecuali Anda memiliki materi yang tepat. Bila Anda memiliki materialnya, Anda dapat membangun apapun yang Anda inginkan. Tetapi pastikan dulu material Anda tidak dapat membuat kain yang indah dan mewah dari material murahan yang jelek. 14. Material ini akan diproduksi oleh berjuta-juta pekerja mental yang diam dan dibuat menjadi bentuk gambaran yang Anda miliki di pikiran. 15. Pikirkanlah hal itu. Anda memiliki lebih dari 5 juta pekerja mental ini yang siap diaktifkan, yang disebut sel-sel otak. Selain itu, ada tenaga cadangan lain yang setidaknya berjumlah sama, yang siap dipekerjakan bila ada kebutuhan apapun. Maka itulah kekuatan Anda untuk berpikir itu hampir tidak terbatas. Artinya, kekuatan Anda untuk menciptakan jenis material yang diperlukan untuk membangun bagi diri Anda sendiri segala jenis lingkungan yang Anda inginkan itu praktis tidak terbatas. 16. Selain dari jutaan pekerja mental ini, Anda mempunyai miliaran pekerja mental di dalam tubuh. Masing-masingnya memiliki intelijensi yang cukup untuk memahami dan bertindak sesuai dengan
pesan atau saran apapun yang diberikan. Semua sel ini sibuk mencipta tubuh dan menciptanya kembali. Tetapi selain itu, sel-sel ini pun memiliki aktivitas psikis di mana mereka dapat menarik substansi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pembangunan. 17. Mereka melakukannya melalui hukum yang sama dan dengan cara yang sama seperti halnya setiap bentuk kehidupan, menarik material yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Pohon jati, bunga mawar, bunga lili, semuanya membutuhkan material tertentu untuk ekspresinya yang paling sempurna. Dan mereka mengamankannya dengan permintaan yang diam. Hukum tarik-menarik. Inilah cara yang paling pasti bagi Anda untuk mengamankan apa yang Anda butuhkan untuk pengembangan Anda yang paling lengkap. 18. Buatlah gambaran mental. Buatlah gambaran itu dengan jelas, pasti, dan sempurna. Simpan itu baik-baik. Cara dan sarana pun akan berkembang. Persediaan akan mengikuti permintaan. Anda akan dibimbing untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang benar dan dengan cara yang benar. Keinginan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengharapan yang penuh keyakinan, dan kemudian hal itu pasti akan diperkuat dengan permintaan yang kuat. 3 hal ini akan menghasilkan pencapaian karena keinginan yang sungguh-sungguh merupakan perasaan, pengharapan yang penuh keyakinan merupakan pikiran, dan permintaan yang kuat adalah kemauan. Kita telah melihat bahwa perasaan memberikan vitalitas pada pikiran, dan kemauan memegangnya dengan kokoh sampai hukum pertumbuhan membuatnya terwujud. 19. Tidakkah hebat bahwa manusia memiliki kekuatan dahsyat seperti itu di dalam dirinya? Kemampuan transendental yang konsepsinya bisa ia miliki? Tidakkah aneh bahwa kita selama ini selalu diajarkan untuk mencari kekuatan dan daya di luar diri? Kita telah diajarkan untuk mencarinya di mana-mana kecuali di dalam diri. Dan biarpun suatu saat kekuatan ini menjadi nyata di dalam kehidupan kita, kita diberitahu bahwa itu adalah suatu yang bersifat supranatural. 20. Ada banyak orang yang telah memahami kekuatan dahsyat ini dan telah mengerahkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesehatan, kekuatan, dan kondisi-kondisi lain. Namun, tampaknya mereka gagal. Mereka kelihatannya tidak dapat membuat hukum ini bekerja. Kesulitan di hampir semua kasus adalah bahwa mereka berurusan dengan hal-hal di luar. Mereka menginginkan uang, kekuatan, kesehatan, dan kelimpahan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah akibat dan hanya bisa terjadi jika sebabnya diketahui. 21. Mereka yang tidak memperhatikan dunia di luar diri hanya akan berjuang untuk menemukan kebenaran, hanya akan mencari kearifan dan mendapati bahwa kearifan ini akan terkuak dan membuat sumber segala kekuatan, bahwa ia akan mewujudkan diri di dalam pikiran dan tujuan yang akan menciptakan kondisi-kondisi eksternal yang diinginkan. Kebenaran ini akan mewujud di dalam tujuan yang mulia dan tindakan yang berani. 22. Ciptakanlah hanya tujuan yang dicita-citakan. Jangan memikirkan kondisi-kondisi eksternal. Buatlah dunia di dalam diri menjadi indah dan kaya. Maka dunia
di luar diri pun akan mengekspresikan dan mewujudkan kondisi yang telah Anda buat di dalam diri. Anda akan menyadari kekuatan Anda untuk menciptakan tujuan, dan tujuan ini akan terproyeksi menjadi akibat. 23. Misalnya, ada orang yang dililit utang. Ia akan terus memikirkan utangnya dan berkonsentrasi ke persoalan itu. Namun, karena pikiran merupakan sebab, apa akibatnya? Ia tidak hanya mengikatkan utang itu lebih dekat padanya, tetapi sebenarnya ia menciptakan lebih banyak utang lagi. Ia membuat hukum tarik-menarik mulai bekerja. Hasilnya, seperti biasa, tidak terelakkan lagi satu kerugian menghasilkan kerugian yang lebih besar. 24. Lalu, prinsip apa yang benar? Berkonsentrasilah pada hal-hal yang Anda inginkan, bukan pada hal-hal yang tidak Anda inginkan. Pikirkanlah kelimpahan, idealkan metode-metode dan rencana-rencana untuk menggerakkan hukum kelimpahan. Visualisasikan kondisi yang diciptakan oleh hukum kelimpahan, maka hasilnya akan terwujud. 25. Jika hukum ini berjalan sempurna untuk memunculkan kemiskinan, kekurangan, dan setiap bentuk batasan bagi mereka yang terus-menerus memiliki pikiran tentang kekurangan dan ketakutan, maka ia juga akan berjalan dengan kepastian yang sama untuk memunculkan kondisi-kondisi kelimpahan dan kekayaan bagi mereka yang mempunyai pikiran tentang keberanian dan kekuatan. 26. Bagi banyak orang, hal ini merupakan masalah yang sulit. Kita terlalu khawatir. Kita menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, tekanan. Kita ingin melakukan sesuatu. Kita ingin membantu. Kita seperti anak yang baru saja menebar benih dan setiap 15 menit keluar rumah untuk mengaduk tanah, melihat apakah benih itu sudah tumbuh. Tentu saja dengan kondisi seperti itu, benih itu tidak akan pernah tumbuh. Tetapi itulah yang dilakukan kebanyakan orang di dunia mental. 27. Kita harus menanam benih dan tidak mengganggunya. Ini tidak berarti bahwa kita sekedar duduk-duduk dan pokoknya tidak berbuat apapun. Justru kita akan punya pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saluran-saluran baru akan terus-menerus tersedia. Pintu-pintu baru akan terbuka. Yang dibutuhkan hanyalah pikiran yang terbuka. Bersiaplah untuk bertindak bila tiba waktunya. 28. Kekuatan pikiran adalah sarana terdahsyat untuk memperoleh pengetahuan. Dan jika pikiran terkonsentrasi ke satu subjek tertentu, segala persoalan akan terpecahkan. Tidak ada yang berada di luar kekuatan pengetahuan manusia. Tetapi untuk menggunakan kekuatan pikiran dan membuatnya berada di bawah kendali Anda harus mengolahnya. 29. Ingatlah bahwa pikiran adalah api yang menciptakan tenaga yang memutar roda kekayaan. Ia menjadi tempat bergantungnya pengalaman-pengalaman Anda. 30. Ajukan beberapa pertanyaan pada diri Anda sendiri, dan kemudian tunggulah respon Anda dengan sabar. Tidakkah terkadang Anda dapat merasakan diri di dalam diri Anda? Apakah Anda mengerahkan diri ini, ataukah Anda mengikuti mayoritas? Ingatlah bahwa mayoritas selalu dipimpin. Mereka tidak pernah memimpin. Mayoritaslah yang menentang dan melawan mati-matian mesin uap atau mesin tenun dan setiap kemajuan atau perbaikan yang disarankan. 31. Untuk latihan
Anda minggu ini, visualisasikan sahabat Anda. Lihatlah dia sebagaimana Anda terakhir bertemu dengannya. Bayangkan ruangannya, perabotnya, ingatlah percakapannya. Sekarang, bayangkan wajahnya dan gambarkan secara jelas. Lalu, bicaralah padanya tentang topik-topik yang sama-sama Anda sukai. Lihatlah perubahan ekspresinya. Amati saat dia tersenyum. Bisakah Anda melakukannya? Baik, Anda bisa. Lalu, bangkitkan minatnya. Ceritakanlah sesuatu kisah petualangan. Lihatlah matanya yang bersinar karena perasaan gembiranya. Bisakah Anda melakukan semua ini? Jika bisa, imajinasi Anda bagus. Anda membuat kemajuan yang luar biasa. Latihan bab 7. Menggunakan kekuatan Maha Kuasa. Langkah pertama, untuk latihan kali ini, visualisasikan sahabat Anda. Langkah kedua, lihatlah dia terakhir bertemu. Bayangkan ruangan, perabot, ingatlah percakapannya. Sekarang, bayangkan wajahnya dan gambarkan secara jelas. Lalu, bicaralah padanya tentang topik-topik yang sama-sama Anda sukai. Lihatlah perubahan ekspresinya. Amati saat dia tersenyum. Anda bisa melakukannya. Lalu, bangkitkan minatnya. Ceritakanlah suatu kisah petualangan. Lihatlah matanya yang bersinar karena perasaan gembiranya. Bisakah Anda melakukannya? Jika bisa, imajinasi Anda bagus. Anda membuat kemajuan yang luar biasa. Tanya jawab bab 7. 1. Apakah visualisasi itu? Visualisasi adalah proses membuat gambaran mental. 2. Apa hasil dari metode pemikiran ini? Dengan cara menyimpan gambar atau imaji di pikiran, pelan tetapi pasti, kita dapat membawa hal itu lebih dekat dengan kita. Kita dapat menjadi seperti apa yang kita inginkan. Apa idealisme itu? Ia adalah proses memvisualisasikan atau mengidealisasikan rencana-rencana yang lambat laun akan menjadi termaterialisasi di dunia objektif kita. 4. Mengapa dibutuhkan kejelasan dan ketepatan? Karena melihat menciptakan perasaan, dan perasaan menciptakan keberadaan. Pada awalnya mental, lalu emosional, dan kemudian kemungkinan mencapai yang tak terbatas. 5. Bagaimana semua itu diperoleh? Setiap tindakan yang diulang membuat gambaran itu lebih akurat daripada sebelumnya. 6. Bagaimana memperoleh material untuk membangun gambaran mental Anda? Melalui berjuta-juta pekerja mental yang disebut sel-sel otak. 7. Bagaimana caranya mengamankan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk mematerialisasikan ideal Anda di dunia objektif? Melalui hukum tarik-menarik, hukum alam yang melaluinya sebuah kondisi dan pengalaman dimunculkan. 8. Apa 3 langkah yang dibutuhkan agar hukum tarik-menarik ini berjalan? Yang pertama, keinginan yang sungguh-sungguh.
Kedua, pengharapan yang penuh keyakinan. Ketiga, permintaan yang kuat. 9. Mengapa ada banyak orang yang gagal? Karena mereka berkonsentrasi pada kehilangan, penyakit, dan bencana. Hukum ini berjalan dengan sempurna. Hal-hal yang mereka takutkan akhirnya terjadi pada mereka. 10. Apa alternatifnya? Berkonsentrasilah pada tujuan yang ingin Anda wujudkan di dalam kehidupan Anda. Sekian pelajaran minggu ini. Kita bertemu pada pelajaran minggu depan. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.